Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Feby Octaviani, nomor NIM 18230065, nomor absen 54, akan menampilkan tugas akhir mata kuliah penganggaran perusahaan dengan studi kasus anggaran tenaga kerja langsung. Pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah susunan anggaran yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung juga dipahami sebagai seseorang yang terlibat di dalam pekerjaan pembuatan. Anggaran biaya tenaga kerja langsung bisa dijadikan sebagai alat perencanaan serta untuk pengendalian biaya. Anggaran tenaga kerja langsung berkaitan dengan kegiatan pengolahan bahan produksi hingga menjadi sebuah barang jadi. Contoh anggaran tenaga kerja langsung adalah upah lembur, gaji pokok karyawan. Fungsi dan kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan TKL atau tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. 2. Harga pokok dapat dihitung dengan tepat. 3. Dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan 4. Alat pengawas biaya tenaga kerja. Alasan untuk penggunaan anggaran tenaga kerja langsung yang terpisah adalah untuk menyediakan data perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Keuntungan penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, dapat melakukan pembatasan biaya tenaga kerja. Yang kedua, bisa lebih efektif dalam menetapkan besaran biaya. Yang ketiga, dapat mengawasi dan mengurangi risiko kerugian. 4. Dapat menghitung harga produksi secara ketat. Adapun pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung adalah: yang pertama, memperkirakan standar jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut Departemen Pusat Biaya atau Operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen. Pusat biaya atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Studi kasus permasalahan PT Indomaret di boikot buruh. Sejak didirikan pada tahun 1988, Indomaret telah mencapai kematangan dan kedewasaan dalam menjalankan bisnis dengan mempekerjakan lebih dari 121.000 anak bangsa dan didukung oleh 33 pusat distribusi. Hingga saat ini, Indomaret telah berkembang di Jawa, Bali, Lombok, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dengan volume penjualan sekitar 49 triliun per tahun. Pada tanggal 27 Mei 2021, para buruh melakukan aksi kampanye boikot produk-produk Indomaret. Selain itu, para buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gerai-gerai milik PT Indomaret Prisma Tama selaku pengelola Indomaret di Indonesia. Aksi ini rupanya dilatar belakangi oleh permasalahan tunjangan hari raya atau THR tahun 2020. Tapi masalah itu menjadi hukum pidana yang menimpa salah satu pekerja Indomaret saat demo THR. Kasus hukum tersebut menuai protes dari sertifikat pekerja sampai akhirnya ada ancaman boikot. Masalahnya berawal dari salah satu karyawan yang tidak terima dengan THR dan dibayarkan setengah. Karena kesal, buruh tersebut merusak kitchen milik perusahaan. Namun, pihak manajemen mengambil langkah pidana walau kerusakannya tidak seberapa. Profil perusahaan. PT Indomaret Prisma Tama beroperasi sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. PT Indomaret Prisma Tama dalam pengoperasian perusahaannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: yang pertama, toko-toko tersebar di wilayah Depok, Bogor, Sukabumi, Jakarta, Cipanas, Cianjur. Yang kedua, Distribution Center atau DC yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, kilometer 32,5, nomor 14A, Curung Pekupuran, Cimanggis, Depok. 3. Administrasi operasional baik administrasi DC maupun administrasi pendukung operasional. Struktur organisasi Indomaret adalah serangkaian aktivitas yang menyusun kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing. Penyebab permasalahan. Masalahnya bermula dari kisah Anwar Desi, seorang buruh Indomaret yang menagih pembayaran THR 2020. Saat penagihan,
Anwar tidak sengaja merusak gipsum kantor, namun manajemen langsung membawa kejadian ini ke arah hukum. Faktor yang mempengaruhi permasalahan: yang pertama, kondisi perusahaan yang kurang baik. Pada saat pandemi ini, tentu membuat perusahaan mengalami penurunan penghasilan dikarenakan masyarakat tidak diperbolehkan membuat kerumunan. 2. Ketidaktahuan karyawan akan kondisi perusahaan. Pada saat pandemi ini, omset perusahaan tentu menurun. Seharusnya, karyawan harus lebih bersyukur masih diberi pekerjaan oleh perusahaan. Bahkan, karyawan diberi perusahaan lain banyak yang di-PHK oleh perusahaan. Dampak permasalahan: PT Indomaret Prismatama atau Indomaret memutuskan untuk mempekerjakan kembali Anwar Besi yang harus menjalani proses hukum akibat aksi penuntutan tunjangan hari raya yang belum terbayarkan. Sebelumnya, Anwar Besi selaku pekerja Indomaret di Jakarta Utara harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh perusahaan akibat rusaknya dinding gipsum saat buruh menuntut THR 2020 untuk dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Solusi terhadap permasalahan: PT Indomaret seharusnya lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan insentif sepenuhnya berupa THR kepada karyawannya agar karyawan merasa diperhatikan, karena karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Memperhatikan karyawan dengan memberikan hak-hak tersebut, karyawan akan loyal terhadap pekerjaannya dengan memperhatikan jam kerja bagi karyawan, insentif, dan bonus lainnya. Simpulan: PT Indomaret telah berdiri 33 tahun yang telah matang untuk memperhatikan karyawannya. Dengan begitu, PT Indomaret adalah perusahaan yang sudah besar yang telah menjalankan bisnis retailnya dengan mempekerjakan lebih dari 121.000 anak bangsa dan didukung oleh 33 pusat distribusi dengan gerai 18.603 di seluruh Indonesia. Memperhatikan kesejahteraan karyawan sangatlah penting dengan kajian-kajian, ilmu-ilmu, dan peraturan-peraturan sesuai undang-undang yang berlaku. Terjadinya permasalahan antara PT Indomaret dan karyawannya ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memenuhi hak karyawannya. Untuk menjalankan bisnis, penting bagi PT Indomaret mengikuti ketentuan yang berlaku dalam memperhatikan karyawannya agar tidak terjadi permasalahan lagi di kemudian hari. Sebagai saran untuk PT Indomaret seharusnya lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan insentif sepenuhnya berupa THR kepada karyawannya agar karyawan merasa diperhatikan, karena karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Memperhatikan karyawan dengan memberikan hak-hak tersebut, karyawan akan loyal terhadap pekerjaannya dengan memperhatikan jam kerja bagi karyawan, insentif, dan bonus lainnya, sehingga produktivitas dan kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar yang akan membawa dampak baik terhadap tujuan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.